Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam yang tenang menjadi gaduh. Mama Ratih mulai mengusik rumah tangga putranya yang semula damai. "Kenapa dengan Mama?" sentak Naga pada Bibi. Ia gemas karena Bibi malah tergagap, tidak bicara langsung apa yang sudah terjadi. Sedangkan Moza, wanita itu buru-buru membetulkan pakaian dan langsung bergegas memeriksa mama mertuanya. Mereka semua terlihat panik ketika mendapati Mama Ratih tergeletak di atas lantai dengan mulut yang sudah berbusa. "Mah!" teriak Naga sembari menghambur ke lantai. Ia langsung membopong tubuh sang mama. "Cepat, ambil kunci mobil!" perintah Naga pada Moza. Dengan panik, Moza masuk ke kamarnya mencari kunci mobil sang suami. Begitu dapat, ia langsung bergegas turun. Sedangkan Sandy, ia tidak tahu apa-apa karena sejak tadi menonton TV bersama Bibi. "Sandy di rumah saja ya," bujuk Moza. Anak kecil itu menggeleng keras, bersikukuh ingin ikut naik mobil. "Biarkan saja dia ikut. Ayo Moza, masuk," ujar Naga yang sudah panik. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam mobil. Naga mengemudikan mobilnya sendiri. Ia ngebut menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Mama Ratih langsung dibawa ke UGD. Naga mondar-mandir, ponselnya bunyi terus tapi ia abaikan. Sementara Moza, ia juga terlihat cemas dan panik. Apalagi Sandy terus bertanya, ada apa dengan omanya? Hingga seorang dokter muncul, barulah Naga berhenti bagai setrikaan. "Bagaimana dengan mama saya, Dok?" Dokter tersebut langsung bicara apa adanya. "Pasien mengalami keracunan makanan." Keracunan? Naga mengulang kata-kata dokter. Mengapa mamanya bisa keracunan? Pria itu langsung menatap Moza. Melihat tatapan Naga, Moza langsung lemas. Ia merasa menjadi tersangka utama sebab yang memberikan makan pada Mama Ratih adalah dirinya. "Pasien sedang istirahat, beliau masih pingsan karena obat, tapi tidak perlu khawatir, kami sudah mengeluarkan semua makanan yang sempat pasien telan. Untung saja hanya sedikit," tambah dokter. Setelah dokter menjelaskan panjang lebar, Naga pun masuk ke dalam kamar rawat inap Mama Ratih. Sedangkan Moza, ia hanya duduk di depan. Sikap Naga yang terasa dingin membuat Moza merasa tidak enak. Beda dengan Sandy, putrinya itu langsung masuk bersama papanya. Saat sedang duduk menunggu dengan perasaan campur aduk, tiba-tiba ponselnya berdering. Moza menatap benda pipih di tangannya. Siapa malam-malam telepon, apalagi nomornya adalah nomor asing. Karena berdering berkali-kali, Moza pun mengangkat panggilan yang masuk. "Halo? Moza?" Suara Rendra terdengar di telinga Moza, membuat Moza yang waktu itu sedang kalut gara-gara perkara mertuanya menjawab panggilan Rendra dengan suara serak. "Iya?" "Ada apa dengan suaramu? Kau menangis?" tebak Rendra. Moza langsung mengusap pipinya. "Tidak," jawab Moza buru-buru, namun nada suaranya terdengar bergetar. Rendra terlihat marah. Ia mendesis kesal. Kali ini apa yang sudah diperbuat pria temperamen itu? Batin Rendra. "Kamu di mana?" Saat akan menjawab, mendadak Naga muncul di depannya. Moza pun buru-buru mengakhiri sambungan teleponnya. "Maaf, aku sedang sibuk." Klek. Moza langsung mematikan ponselnya. Dilihatnya, Naga menatap dengan tatapan tidak suka. "Kenapa dimatikan?" Moza menggeleng. "Siapa yang telepon?" Moza menelan ludah. Bila ia jujur, apakah Naga akan marah? "Siapa?"
Tanya naga lagi karena istrinya malah membisu. Mas Rendra, kalian sering berkomunikasi? Moza kembali menggeleng. Bukan, ini telepon pertama Mas Rendra. Katakan padanya, malam ini kita tidak bisa menemuinya. Moza mengangguk. Setelah mengatakan itu, naga kembali masuk ke dalam kamar rawat inap Mama Ratih. Hingga 1 jam lebih, pria itu baru keluar. Sandy sudah tertidur di atas sofa. Naga ingin melihat istrinya sedang apa. Dilihatnya, Moza malah sedang tertidur sambil duduk. Pria itu mengamati wajah Moza dengan seksama. Tidak mungkin bila Moza sengaja meracuni Mama, batin naga. Tapi kenyataannya mamanya kini terbaring dengan lemah. Rasanya tidak mungkin mamanya memakan racun sendiri. Mamanya tidak mungkin segila itu. Bingung harus percaya pada siapa, naga pun hanya menatap Moza dalam-dalam. Kemudian ketika kepala Moza hampir jatuh, naga buru-buru duduk di samping istrinya itu, menahan kepala Moza agar tidak sampai jatuh. Moza, kamu tidak melakukannya kan? Suara hati naga. Pertanyaan dari hati itu dijawab dengkuran halus dari Moza. Wanita itu tidur dengan lelap. Moza terbangun ketika tengah malam. Tubuhnya terasa menggigil karena tidur di luar ruangan. Sudah bangun, ucap naga yang menyadari Moza sudah terbangun. Pria itu terjaga semalaman. Aku ketiduran. Kusuruh sopir jemput ya, biar tidur di rumah. Moza menggeleng. Tidak, aku mau di sini. Nanti kamu sakit. Enggak apa-apa. Mama sudah sakit. Aku nggak mau kamu juga sakit, Moza. Moza malah menundukkan wajah. Ia merasa bersalah, tapi bukan dia yang menyebabkan mertuanya jatuh sakit. Bukan aku. Akhirnya Moza membela diri. Aku nggak mungkin bikin Mama kenapa-kenapa. Masih dengan wajah tertunduk. Siapa yang bilang? Sikapmu, jawab Moza sembari menyusut hidung. Matanya sudah basah. Aku terkejut, Moza. Bagaimana bisa Mama keracunan di rumah kita? Kata-kata naga seolah menyudutkan Moza. Wanita itu memejamkan mata, kemudian bangkit. Sepertinya naga menuduh dirinya. Ditambah hormon hamil yang membuatnya tambah sensitif, Moza pun memilih pergi. Mau kemana? Naga memegang tangan Moza. Aku ingin sendiri, lepaskan. Kamu marah, Moza? Moza kembali menggeleng. Ia tidak marah, tapi sangat kecewa. Tapi tidak bisa mengatakan kekecewaannya itu. Aku ingin sendiri, tolong lepaskan. Mana bisa aku melepasmu? Bukan aku, tidak mungkin aku meracuni Mama, meski aku tahu Mama benci padaku. Siapa yang bilang kamu meracuni Mama? Tatapanmu. Kali ini naga menelan ludah dengan berat. Moza benar, hatinya memang sempat curiga, tapi itu hanya sesaat. Karena kini ia sadar Moza tidak mungkin melakukan hal sadis itu. Tapi terlambat, Moza terlanjur terluka. Sikap naga membuat wanita itu sangat kecewa. Moza! Mendengar namanya dipanggil, Moza langsung berbalik. Ia menatap sosok pria yang berjalan ke arahnya. Karena sedang kecewa pada suaminya, Moza langsung menepis tangan naga yang semula memegangi dirinya. Moza berjalan mendekati sosok pria yang sempat memanggil namanya. Apa yang terjadi? Moza tidak menjawab pertanyaan pria di depannya. Ia malah memeluk sosok itu, membuat naga makin terbakar.